Shalom adik-adik, di sini Kak akan menceritakan surat-surat kiriman Paulus. Paulus adalah seorang figur yang menonjol dalam kekristenan mula-mula. Selain giat dalam pekabaran Injil, ia juga sangat rajin dalam melakukan pekerjaannya. Di dalam Perjanjian Baru, terdapat 13 surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, sebelum kita surat yang dikirim oleh Paulus tersebut, pertama kita mendengarkan terlebih dahulu riwayat singkat dari hidup Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 39, Paulus berkata, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Galilia." Nah, ternyata adik-adik, Rasul Paulus ini adalah seorang Yahudi yang terkenal di sebuah kota Galilia. Nah, ketika Yesus tampil di muka umum dan berkeliling di wilayah Galilea dan Yehuda, Paulus tidak berada di Yerusalem karena sudah kembali ke daerah asalnya yaitu Tarsus. Oleh karena itu, secara tatap muka, Paulus tidak pernah menyaksikan Yesus yang berkarya. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 34-40 menceritakan penolakan Gamaliel terhadap sikap para pemimpin Yahudi mengenai para pengikut Yesus. Gamaliel yang menganalisa beberapa kasus dalam sejarah bangsanya berkata kepada pemimpin Yahudi, "Pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Karena Aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat menyelenyapkan orang-orang ini." Nah, demikian dari riwayat singkat dari perjalanan Paulus. Nah, sekarang kita beralih kepada surat-surat atau 13 surat yang sudah ditulis oleh Paulus. Yang pertama, kepada jemaat di Roma. Surat yang ditulis oleh Paulus kepada orang-orang di Roma adalah surat yang terpanjang di antara surat Paulus dan dianggap oleh banyak orang sebagai surat terhebat. Surat ini membuat penjelasan yang paling lengkap tentang ajaran kebenaran melalui iman kepada Yesus Kristus melalui pelaksanaan hukum Musa. Paulus menuliskan suratnya kepada Roma dari Korintus menjelang akhir dari perjalanan misionaris ketiganya. Beberapa petunjuk menanyakan bahwa Paulus menuliskan surat ini selama 3 bulan dia tinggal di Korintus. Nah, ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dalam istilah Yunani dalam ayat-ayat ini adik-adik menunjukkan pada kemungkinan antara 55 sampai 56 Masehi. Nah, kemudian yang kedua adalah surat yang kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus yang kedua yaitu 1 dan 2 Tesalonika. Kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia ini adalah fokus utama Paulus dalam suratnya yaitu ke jemaat Tesalonika. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika ini adalah salah satu kitab yang umumnya dipandang sebagai salah satu surat kepada jemaat di kota Tesalonika yang termuat dalam Perjanjian Baru di Alkitab orang Kristen. Kota Tesalonika yang namanya secara populer atau terkenal dipakai untuk menyebut surat ini merupakan ibu kota dari Makedonia, di mana sebuah provinsi di dalam Kekaisaran Romawi. Paulus merupakan pendiri jemaat di Tesalonika, khususnya setelah ia meninggalkan Filipi. Melalui surat ini diharapkan jemaat tetap melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasanya sambil tetap melaksanakan kewajiban sebagai orang Kristen. Yang ketiga adalah kepada jemaat di Galilea. Surat Paulus kepada jemaat di Galilea adalah surat kitab dalam Perjanjian Baru di Alkitab orang Kristen. Kitab ini sebenarnya berwujud sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galilea. Nama kitab ini
berasal dari nama tempat yang menjadi tujuannya. Orang-orang Galilea adalah orang yang berasal dari suku bangsa Katolik yang masa ini tinggal di Asia Kecil. Nah, kemudian surat Galilea ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu atau ajaran-ajaran yang sesat. Nah, sesungguhnya surat ini dengan berkata bahwa ia adalah Rasul Yesus Kristus. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa ia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul dan bukan dari manusia. Dia juga menyatakan bahwa tugasnya ditunjukkan terutama untuk orang yang bukan Yahudi. Nah, iman juga menyatakan bahwa tugasnya ditunjukkan terutama bukan untuk orang Yahudi. Paulus berpendapat bahwa tuntunan agar orang-orang bukan Yahudi yang telah bertobat tunduk terhadap Tuhan, orang-orang yang bertobat untuk tunduk kepada Tuhan harus melaksanakan Taurat Tuhan. Paulus menolak paham yang menekankan hukum Taurat. Para penentang Paulus menekankan agar orang-orang non-Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias harus terlebih dahulu menjadi orang Yahudi dan menaati hukum-hukum yang dipaparkan di dalam kitab suci. Kemudian yang berikutnya adalah surat kepada jemaat Filipi. Surat Paulus kepada jemaat Filipi adalah salah satu kitab dari Alkitab Kristen bagian Perjanjian Baru yang merupakan untuk jemaat Kristen yang ada di kota Filipi. Hubungan Paulus dengan jemaat Filipi terjalin dengan baik, bahkan saat jemaat Filipi menyatakan kesediaan mereka untuk memberikan dukungan finansial terhadap pelayanan Paulus melalui perantaraan Epaphroditus. Namun, di dalam kehidupan berjemaat Filipi, rupanya ada sekelompok orang yang menentang Paulus seperti tertulis di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 dan juga Filipi 2 ayat 21. Paulus menyatakan kritiknya atau memberikan komentarnya kepada orang-orang Filipi secara tajam. Nah, dapat kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 2. Paulus menyatakan pengalaman pribadinya sebagai orang pemberita Injil yang harus dipenjara oleh karena Injil yang disampaikannya. Akan tetapi, di dalam penderitaan ini, ia tetap masih dapat bersuka cita karena Injil itu mendapatkan kemajuan. Banyak orang yang di dalam penjara yang kemudian menjadi percaya setelah mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Dan kemudian surat kepada jemaat di 1 dan 2 Korintus. Kota Korintus bukanlah kota yang kuno yang telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan budaya dan berbagai macam kegiatan politik, melainkan kota ini pernah dihancurkan oleh orang-orang Romawi pada tahun 146 Masehi. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus adalah lanjutan dari surat pertama yang ditunjukkan kepada jemaat di Korintus. Di dalam surat ini langsung ditulis oleh Rasul Paulus. Melalui surat ini, Paulus ingin menerangkan mengapa ia melakukan perubahan rencana perjalanan ke kota Korintus. Ia juga menyampaikan pujiannya kepada jemaat Korintus karena telah menaati pesan yang disampaikannya melalui suratnya yang pertama. Surat ini diawali dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena telah membebaskan Paulus dari kesedihan dan dari penderitaan. Penderitaan Paulus yang dia alami dalam pelayanannya sangat berat, sehingga ia merasa seperti dijatuhi hukuman mati. Paulus memuji Allah karena penghiburan yang diberikan olehnya di tengah penderitaan. Penghiburan yang ia rasakan akhirnya menguatkannya dalam melakukan pelayanannya. Karena itulah, ia pun akhirnya harus membagi penghiburan tersebut ke orang lain agar mereka pun dapat merasakan penghiburan dari Tuhan. Kemudian surat Paulus kepada Filemon. Surat Paulus kepada Filemon merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Baru di Alkitab orang Kristen
dan salah satu kumpulan surat-surat dari Paulus. Surat ini unik dan menarik karena menjadi surat terpendek di antara surat-surat Paulus yang lainnya. Selain itu, surat ini juga satu-satunya surat pribadi Paulus yang kita miliki. Secara umum, surat ini berisikan permohonan Paulus kepada Filemon agar Filemon berbaik hati kepada Onesimus, budaknya yang melarikan diri. Filemon sendiri adalah seorang Kristen terkemuka yang rupanya menjadi anggota jemaat di Kolose. Paulus mengirimkan surat ini bersamaan dengan surat kepada jemaat Kolose. Surat ini merupakan salah satu contoh surat nasihat atau surat tentang ajaran. Akan tetapi, surat ini memberikan petunjuk mengenai bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, terutama dalam hubungannya dengan sesama. Kemudian, surat Paulus kepada jemaat Kolose. Kolose adalah sebuah kota kecil di Asia Kecil yang terletak di sebuah timur kota pelabuhan utama. Kolose berada di provinsi Romawi bagian barat negara Turki sekarang. Paulus menghadapi ajaran palsu dengan menekankan sekali lagi bahwa di dalam Kristus orang-orang beriman dapat menemukan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Sebaiknya orang-orang Kolose tidak memusatkan perhatiannya terhadap ajaran palsu tersebut. Dan harusnya mereka harus sesuai kedudukan mereka yang sebenarnya di dalam Kristus. Orang-orang Kolose dilarang mengikuti nilai palsu berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka yang sia-sia. Sebaliknya, harus mengingatkan diri mereka bahwa cita-cita sejati orang Kristen adalah supaya menjadi seperti Kristus. Terhadap hal ini, Paulus secara tegas menyatakan seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dengan penuh keyakinan, Paulus percaya bahwa iman Kristen harus merupakan iman bagi kehidupan yang nyata. Sehingga Paulus pun akhiri suratnya dengan menunjukkan bagaimana kuasa Kristus di dalam hidup orang Kristen, bekerja di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan kerja, di dalam jemaat, dan di dalam kehidupan pada umumnya. Nah, kemudian surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Paulus untuk jemaat di Efesus atau sering disingkat dengan surat Efesus adalah keliru salah satu kitab Kristen di bidang yang ditulis dikirim oleh Paulus dari Tarsus untuk jemaat Kristen di Efesus. Surat Efesus ini ditulis Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Ketika Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat Efesus, tentu saja ia memiliki tujuan dan beberapa hal yang dijadikan motivasi untuk menuliskan surat tersebut. Tujuan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus didukung oleh kondisi warga Efesus pada ketika ia sedang memperagakan penyembahan terhadap dewa Yunani. Dewa yang mereka sembah adalah pada ketika ia adalah yang disebut dengan Dewi Artemis. Mereka memahami dan mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah dewa dan dewi yang disebut dengan dewi kesuburan. Selain itu, mereka juga memperagakan penyembahan dan tunduk untuk kaisar. Melihat dalam kondisi ini, tergeraklah hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Surat yang ditulis oleh Paulus ini adalah berisikan nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Di dalam surat ini, penulisannya menekankan rencana Tuhan supaya semua dunia, semua berat yang ada di surga maupun yang ada di bumi dijadikan satu dengan Kristus sebagai kepala. Kemudian, surat pengembalaan atau surat Paulus yang ditulis kepada surat 1 Timotius. Surat ini ditunjukkan kepada Timotius, seorang muda yang berasal dari Derbe atau Lista dari Asia Kecil. Paulus menulis surat 1 Timotius sesudah peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam pasal terakhir Kisah Para Rasul. Hukuman penjara yang pertama kali dialami Paulus, kemudian rupanya berakhir dengan kebebasan. Setelah itu, menurut keterangan dari Roma,
dan kanon, Paulus meninggalkan Roma menuju ke arah barat dan melaksanakan pelayanan yang sudah lama dicita-citakannya. Berdasarkan surat-surat pengembalaan ini, Paulus kemudian kembali ke daerah laut Aegea atau Makedonia untuk pelayanannya selanjutnya. Kemudian surat Paulus untuk surat kedua Timoteus. Di dalam surat ini, Paulus menasihati memberikan instruksi kepada mereka dalam mengembalakan, mengajar, dan mendisiplinkan jemaat. Dalam surat pertama kepada Timoteus, Paulus mengingatkan Timoteus bahwa Injil yang berharga itu harus diberitakan, harus diajarkan, dan dipertahankan terhadap serangan atau penyelewengan, pelanggaran, dan menjaga agar Injil itu diteruskan kepada generasi-generasi yang akan mendatang secara tepat dan utuh. Paulus menulis surat tersebut karena mengetahui bahwa Timoteus pemalu serta menghadapi kesukaran, dan karena menyadari akan kemungkinan penganiayaan berat dari luar gereja dan adanya guru-guru palsu di dalam gereja. Kemudian surat kepada Titus. Seperti halnya surat-surat lainnya dan juga seperti surat 1 dan 2 Timoteus, surat Titus juga untuk sidang jemaat secara umum, melainkan surat ini ditulis kepada 2 orang yang sedang bekerja di antara kelompok-kelompok orang yang percaya mula-mula. Surat ini bersifat pribadi, artinya ditunjukkan kepada pribadi-pribadi khusus, yaitu Timoteus dan juga Titus. Timoteus melayani di Efesus sementara Titus di Kreta. Penerima surat Titus seperti dituliskan dalam penerimaan surat Titus, ia disebut sebagai anakku yang sah menurut iman bersama. Ia menjelaskan bahwa Titus adalah anak rohani dari Paulus dan bahwa Paulus sendiri yang menangkan di dalam iman. Dari surat yang dialamatkan kepada Titus, bisa diyakini bahwa ia menemani Paulus ke Kreta sesudah rasul itu dilepaskan dari penjara Roma. Kemudian, ia ditinggalkan di sana untuk menata dan memperkokoh pekerjaan di sana. Dapat kita lihat di dalam Titus 1 ayat 5. Sesudah itu, Titus disuruh supaya bergabung dengan Paulus di Nikopolis, atau Tikhikus sudah diangkat untuk menggantikan dia. Namun dari keseluruhan surat ini menunjukkan bahwa surat ini adalah dengan cara menunjukkan penatua-penatua yang mampu mengatur rumah Allah untuk mendiri teguh melawan guru-guru palsu, serta menasehatkan jemaat supaya berbuat baik, supaya dengan demikian mereka bisa menarik orang luar. Kemudian surat yang ditulis oleh surat Paulus kepada Ibrani. Surat Ibrani sebenarnya adalah bukanlah sebuah surat, melainkan sebuah khotbah yang panjang yang ditunjukkan kepada orang Kristen waktu itu. Isi ringkasannya adalah bahwa Tuhan telah berbicara melalui seorang putra dengan wahyu yang lebih tinggi ketimbang wahyu yang dari nabi. Putra itu adalah Yesus yang lebih tinggi dari Yesus adalah seorang imam agung yang telah masuk menerobos surga. Namun sekaligus ia adalah manusia. Yesus bukanlah bayang-bayang yang maya, melainkan benar-benar kenyataan yang telah mengorbankan darahnya sendiri. Tujuan surat ini adalah menjadi bukti bahwa surat Ibrani memang ditunjukkan kepada orang-orang Ibrani. Waktu penulisan surat Ibrani tidak ada rujukan pasti mengenai waktu penulisan surat ini. Kesepakatan yang umum diterima adalah surat Ibrani ditulis sebelum tahun 100 Masehi. Kemudian surat Yakobus. Hampir tidak mungkin bahwa penulis surat ini adalah Yakobus, salah seorang dari 12 murid Yesus, salah seorang dari ke-12 rasul Yesus. Karena ia tidak disebut sebagai rasul, melainkan hanya hamba Allah dan hamba Yesus Kristus. Yakobus menampilkan tipe kekristenan
perdana yang menekankan ajaran sehat serta perilaku moral yang bertanggung jawab. Norma-norma terutama tidak berasal dari gagasan pengajaran Kristus seperti yang terjadi dalam surat-surat Paulus, melainkan dari konsepsi keselamatan yang meliputi pertobatan, baptisan, pengampunan dosa dan pengharapan akan mencermati lebih lanjut bahwa wibawa yang diasumsi oleh penulis kepada Yakobus di kemudian hari. Kemudian surat kepada Petrus. Paulus berkata kepada Petrus, "Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman, yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat Tuhan." Dapat di dalam Petrus merupakan keagamaan Helmetis dengan gagasan serta gambaran apokaliptik Yahudi. Sebagai contoh, kita dapat mencermati di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Di dalam perikop ini, penulis meringkaskan ajarannya di dalam yang mungkin paling menarik untuk kita lihat. Pada satu pihak, penulis berusaha mendasarkan tulisannya pada sumber-sumber dan gagasan-gagasan yang terdekat dengan pemikiran-pemikirannya. Namun pada pihak lain, untuk menyampaikan pesan Injil, ia juga menggunakan bahasa Hellenistis. Dapat dikatakan bahwa surat ini merupakan saksi yang berharga tentang pergaulan tradisional kekristenan di lingkungan Yahudi ke lingkungan Hellenisme. Kemudian surat yang ditulis kepada jemaat Yudas. Surat ini ditulis untuk jemaat atau kelompok jemaat yang tidak diketahui dalam rangka melawan bahaya yang ditimbulkan oleh guru-guru palsu karena mereka mengajarkan praktik atau ajaran moral libertinisme. Jemaat memahami keselamatan mereka di dalam perspektif pengharapan merupakan kehidupan yang kekal. Yudas mengutip perkataan Henok yang mengatakan bahwa Tuhan akan menerapkan penghakiman pada hari kedatangannya. Dapat kita lihat di dalam Yudas 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Beliau mengatakan mengenai malaikat-malaikat yang tidak taat yang ditahan olehnya dengan belenggu abadi di dalam dunia kelamaan sampai penghakiman pada hari yang besar. Kehancuran Sodom dan Gomora dikutip sebagai contoh dari hukuman siksaan api yang kekal. Ini dapat kita lihat di dalam Yudas 1 ayat 7. Nah, demikian adik-adik 13 surat yang dikirim oleh Rasul Paulus. Semoga dengan adanya 13 kiriman yang dikirim oleh Rasul Paulus ini, kita dapat memahami dan kita lebih giat di dalam memahami akan firman Tuhan. Terima kasih, shalom.